Donald Trump kembali ke Gedung Putih usai resmi dilantik. Pernyataan Trump saat berkampanye menyiratkan tentang sejumlah kebijakan Amerika Serikat di bawah kepemimpinannya kelak. Beberapa sudah bisa diterka mengingat ini merupakan periode keduanya sebagai Presiden Amerika. Namun bukan Trump namanya jika pernyataan dan kebijakannya kerap mengundang kontroversi. Berikut liputannya. Tell you what a great honor this is. I want to thank you. I will not let you down. America's future will be bigger, better, bolder, richer, safer, and stronger than it has ever been before. God bless you and God bless America. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Pernyataan ini keluar begitu Trump dinyatakan unggul dalam hitung cepat pemilihan Presiden Amerika Serikat di markas pemenangan Partai Republik di Florida November lalu, usai mengalahkan kandidat dari Partai Demokrat Kamala Harris. Usai resmi dilantik di Gedung Capitol, Washington DC, dunia menerka-nerka arah kebijakan Presiden Amerika ke-47 itu. Sebagian dapat menerka kebijakannya mengingat ini periode keduanya memimpin dari Gedung Putih. Namun, Trump yang terkenal ceplas-ceplos kerap mengeluarkan pernyataan yang mengundang kontroversi. Trump beberapa kali mengecam kebijakan Joe Biden saat menjabat Presiden Amerika dalam mengatasi peningkatan jumlah imigran gelap, baik itu dari Amerika Selatan, Timur Tengah, Asia, Eropa, dan Afrika. Dia bersumpah akan melakukan deportasi imigran terbesar dalam sejarah Amerika jika terpilih. Bertekad melindungi kepentingan Amerika dengan kebijakan proteksionisme America First dalam perdagangan untuk menekan inflasi. Ia siap mengenakan bea masuk 60% terhadap aneka barang impor dari Cina dan 10 hingga 20% dari barang impor negara lain. Perang dagang jilid 2 antara Amerika dan Cina di ambang pintu. Trump mengklaim perubahan iklim adalah tipuan, mengecam pengeluaran era Biden untuk energi hijau terbarukan. Trump sebaliknya memprioritaskan anggaran infrastruktur yang berbasis bahan bakar fosil. Trump juga berjanji mencabut standar efisiensi bahan bakar era Biden. Tidak kalah kontroversial yakni pernyataan Trump yang ingin mencaplok Kanada, terusan Panama, dan terakhir wilayah Greenland, negara konstituen milik Kerajaan Denmark. Well, we need Greenland for national security purposes. You have approximately 45,000 people there. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. You don't even need binoculars. You look outside, you have China ships all over the place. You have Russian ships all over the place. We're not letting that happen. We're not letting it happen. Lantas, mengapa Trump begitu berambisi menguasai Greenland? Dikatakan Amerika Serikat ini punya perhatian yang sangat besar kepada Greenland dan sudah punya pengetahuan yang mendalam. Misalnya mineral resources. Kemudian secara geografis, Greenland itu bisa bergerak ke banyak laut sekaligus. Kemudian Greenland itu fishing industrinya sudah terbentuk. Dan masalahnya sekarang Denmark mengatakan not for sale begitu kan. Tapi ini kan membuat cemas dunia karena sudah ada sejarahnya. Amerika Serikat membeli Alaska dari Rusia. Greenland, pulau terluas di dunia ini, mengandung mineral tanah jarang bernilai tinggi. Tanah jarang memiliki sifat magnetik kuat yang membuatnya penting bagi industri teknologi tinggi, dari kendaraan listrik hingga sistem peluru kendali. Kebutuhannya sangat vital dan memicu persaingan sengit Cina dan Amerika. Lalu apa pengaruhnya bagi Indonesia? Ya, kita melihat suatu tradisi ya, bahwa kalau suatu wilayah tidak stabil, itu ada potensi diincar oleh Amerika Serikat. Karena secara sejarah Amerika Serikat pernah bermain di Indonesia kan. Misalnya pada saat Presiden Soekarno itu sulit menyeimbangkan Nasakom ya, nasionalisme, agama, dan komunisme, kemudian terjadi krisis terjadi di Sumatera, itu Amerika Serikat sudah bermain di situ. Dan ini yang saat kita khawatirkan, bahwa Amerika Serikat menggunakan pengaruhnya, menggunakan kekuatannya untuk menghasut wilayah-wilayah tertentu di Indonesia untuk
memisahkan diri. Ketangkasan pemerintah dalam berdiplomasi diperlukan. Kedekatan Donald Trump dengan sejumlah elit di dalam negeri bisa memuluskan lobi-lobi kepentingan nasional kita. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.